Sebelum kita memasuki kegiatan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi pada hari ini. Serangkaian teater Taman Budaya Yogyakarta dalam tajuk Lakon-Lakon Teater hari ini. Langsung saja kita berikan tepuk tangannya untuk moderator kita hari ini, Mas Gundi Sos. Teman-teman, Mbak Kris, terima kasih. Terima kasih sekali buat teman-teman juga yang sudah hadir kali ini. Terima kasih ke Taman Budaya Jakarta. Terima kasih buat banyak orang yang sudah luar biasa memadati link pendaftarannya dari acara ini. Dan kata teman saya, katanya Mbak Kris, saya katanya siapa tadi? Cuma 10 menit habis, ngalah-ngalahin tiket Coldplay katanya gitu. Luar biasa. Tapi sing teko, ora sing dolepot katanya. Kemarin kalau ngomongin kapasitas sekitar 40 ya Pak ya, kalau salah ya. Dan 50 ya. Oh ada 50. Dan alhamdulillahnya ini hari ini sudah datang 50, walaupun mungkin masih ada yang di luar. Jadi sekali lagi kalau misalnya besok akan ada lagi, tadi juga ada pesan bahwa jangan sungkan kalau misalnya linknya sudah tutup. Tetap aja datang, boleh, silahkan. Ruangan ini terlalu besar kalau cuma dihuni oleh orang 50. Dan obrolan-obrolan di depan ini juga terlalu mahal kalau hanya dinikmati oleh orang 50. Makanya 50 itu hanya dibatasi oleh jumlah konsumsi gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa ada lagi, monggo silahkan, terbuka buat datang. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan teater. Salah satu hal yang bisa dibilang yang namanya karya seni itu adalah sebuah cerminan dari era. Teater sudah ada sejak dulu dan berkembang dan sampai sekarang pun masih tetap ada. Jadi ini nanti kita akan bicara tentang lakon dari hari ke hari, dari waktu ke waktu gitu. Jadi sebelumnya silahkan monggo bisa maju dulu, kita bisa duduk yang nyaman dulu. Kalau butuh lendetan ya tidak apa-apa, lendetan aja. Oke. Yang penting masih tetap menyimak saja, tidak apa-apa. Terus jelas butuh lendetan, jangan repot krosor ya. Saya nggak gini-gini kan saya semangat itu. Ketok tengah krosor ini kira mungkin tidak lendetan.
mesti tetap dengar untuk sekrom ya, gitu. Oke, pagi hari ini, pagi hari jika sama kayak Pak Kris tadi, kita ingin mengundang yang akan berbagi di sini, yang akan menjadi pencerita untuk kita semua, yang nantinya juga pastinya teman diskusi kita, karena ini juga akan terbuka buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk nanti bertanya, berbagi pandangan ataupun juga pengalaman tanpa perlu sungkan. Sekali lagi tanpa perlu sungkan. Di sini kita membuka wacana, kita membuka obrolan untuk semuanya. Silahkan. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi juga. Dan untuk itu kita akan langsung mengundang ada 3 narasumber atau teman diskusi kita yang akan kita hadirkan di depan. Yang pertama kita akan mengundang beliau Mas Indra Tranggono. Monggo, kami undang Mas Indra Tranggono. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Mas Indra Tranggono. Saya ingin membacakan sedikit, tetapi kayaknya kok mungkin teman-teman lebih akrab, lebih kenal juga sama beliau. Jadi monggo kita interpretasi sendiri kayak dengan Mas Indra Tranggono menurut persepsi kita masing-masing. Dan yang berikutnya kita akan mengundang hadir di depan ini adalah Mbak Ferry Handayani. Monggo Mbak Ferry. Ini juga pasti sudah lekat sama teman-teman semuanya. Kalau saya definisikan nanti menjadi semakin tidak, mungkin berbeda pandangan juga, akhirnya mungkin kita undang terdepan dulu. Silahkan. Dan satu lagi sudah hadir di sana. Monggo Mas Ibet, kita panggil Mas Ibet. Silakan juga, monggo Mas Ibet. Mas Ibet ini satu-satunya yang akun Instagramnya nggak ada Ibet-Ibetnya ya. Jadi kalau mau ngetek nanti silakan. Ada Mbak Ferry, itu Ferry-nya tidak ada. Kalau Pak Indra Tranggono nggak ada Instagram, nggak ada, berarti nggak bisa ngetek apa ya. Kalau Mas jenis-jenisnya kalau ada. Oh. Nanti silakan, nanti cari aja. Dan kita sudah hadir di sini. 3-tiganya kita akan berbincang bersama dengan beliau ini. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk 3 narasumber kita. Saya tak di sini biar kita akrab dulu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mungkin akan langsung saja mempersilahkan untuk bercerita, karena yang di sesi kali ini adalah pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama kemarin datang, boleh angkat tangan? Yang di bulan lalu, beberapa bulan yang lalu hadir di sini ada? Belum? Cuma saya. Itu aku mau Pak. Karo Mbak Kris. Ayo. Oh ya Mas Jamal. Oh iya ini burinya kita ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua teman-teman. Dan kali ini kita punya sebuah tema, yaitu tentang lakon hari ini. Nah, karena tadi juga sudah kita sebutkan bahwa teater itu berjalan sesuai dengan waktunya, eranya gitu. Mungkin waktu itu Mas Indra Tranggono punya kesempatan untuk berkenalan lebih dulu, gitu kan ya, dengan lakon-lakon itu, dan mungkin nanti juga diikuti oleh Mbak Ferry juga, dan juga sekaligus ini dari kacamata sudut kacamata perempuan, dan juga akhirnya ada. Oh. Atau minggu aslinya ngaku, guys ya, Yuswa. Dan juga ada Mas Ibet ini yang sekarang, dan juga tentu saja dan juga mengamati pada saat ini seperti apa lakon-lakon yang terjadi tentang hari ini. Nah, mungkin ini memang pas sekali kalau misalnya kita persilahkan Mas Indra Tranggono dulu untuk bercerita, menyampaikan pendapat dan juga pengamatannya selama ini. Dan juga sudah ada PowerPoint-nya di sini ya. Ya, sudah disiapkan. Monggo, Mas Indra. Boleh kita beri tepuk tangan dulu Mas Indra Tranggono ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Budi. Baru kali ini diskusi teater serius dimoderatori oleh seorang komedian. Semoga dia lebih cerdas daripada kita.
Oke, saya paling tua di sini, jadi tua ini lebih dulu lahir aja, tapi dari kemampuan saya pikir ya relatif. Saya mengamati teater itu sejak tahun 80-an. Itu karena saya dari jurnalis di sebuah radio di Jogja yang banyak meliput peristiwa-peristiwa teater. Peristiwa teater yang saya liput pertama kali itu adalah pentas teater dinasti, yang waktu itu judulnya karya Kunto Wijoyo, topeng kayu, kemudian Sesi Jenar dan lain-lain. Nah, tapi sebelum membicarakan lakon-lakon yang saya kenal, saya ingin agak mundur ke belakang agar pemahaman kita lebih utuh. Yang pertama adalah bahwa kita harus memahami lakon-lakon realis, lakon-lakon drama Indonesia itu adalah anak kandung dari modernisme. Modernisme yang dikenalkan oleh kolonialisme. Kolonialisme memang menimbulkan hal yang buruk, tetapi secara kultural dia mengenalkan bangsa kita pada modernisme. Apa itu modernisme? Modernisme ialah satu cara berpikir, cara berperilaku yang berbasis satu pada logika, kemudian pada metode atau metodologi, kemudian berbasis juga pada kesetaraan, demokrasi dan liberalisme. Kalau kita lihat pada era penjajahan muncul drama-drama yang dimainkan oleh Miss Cici ataupun Dardanella, semuanya itu adalah naskah-naskah yang menyuarakan spirit tentang modernisme. Kemudian pada era pergerakan dan seterusnya muncul drama-drama realis yang juga anak-anak dari modernisme, yang waktu itu dipuncai oleh para penulis diantaranya Asrul Sani, Utui Tatang Sontani, Kirjo Mulyo dan seterusnya. Itu pada era 60-70 lah. Kirjo Mulyo dengan serial Penggali Intannya, kemudian Senja dengan Dua Kelelawar. Judul sebelumnya adalah Senja dengan Dua Kematian, tetapi kemudian oleh Pak Kejo diganti karena dianggap kalau menggunakan kematian itu menggawe sial. Teaternya jadi sial, padahal teaternya ya sial terus. Jadi itu upaya merumah kutukan teater. Kirjo Mulyo saya kira juga rasa jamin sekelumit nyanyian Sunda dan seterusnya. Nah, yang menarik dalam atau abunya B. Soeharto yang pada tahun 80-an naskah itu menjadi naskah wajib untuk dipentaskan dalam festival teater yang salah satunya melahirkan aktor Butet Kartarjasa dari festival teater tahun 79. Abu kemudian naskah-naskah yang lain itu berpengaruh pada perkembangan teater. Nah, umumnya naskah-naskah yang muncul saat itu adalah bercorak realis. Realis adalah mimesis atau mendekati atau tiruan dalam tanda petik dari realitas. Artinya kalau di dalam skrip itu digambarkan orang berjalan, maka dia harus punya referensi bagaimana orang berjalan, orang marah, itu juga dengan orang marah dan seterusnya. Artinya realisme itu berpangkal pada realitas kehidupan yang bisa dikenali oleh penonton, oleh pembaca. Nah, di situ kita juga mengenal naskah Muti Hubusie yang dahsyat, yang selalu menjadi acuan setiap pementasan dalam festival, yaitu Malam Pengantin di Bukit Kerap. Itu naskah yang menurut saya luar biasa. Nah, kemudian kalau kita menukik pada tema, pada pesan dan seterusnya, apa sesungguhnya yang disampaikan oleh para penulis itu? Yang pertama adalah tentang humanisme. Yang kedua adalah eksistensialisme. Kenapa humanis? Karena saat itu dunia sedang bergerak. Para pemikir, filosof dan seterusnya di Eropa itu sedang melakukan kritik besar-besaran terhadap
modernisme yang melahirkan perang dan seterusnya. Maka isu-isu tentang humanisme menjadi sangat dominan. Indonesia sebagai bagian dari negara yang bergerak sebagai dunia modern terimbas. Maka kalau kita kenali naskah-naskah Kedjo Mulyo, naskah-naskah Asrul, naskah-naskah Nasajami itu berbau humanis dan eksistensialistik. Bagaimana kemanusiaan dianggap penting, dan kedua nilai keberadaan manusia itu yang utama. Artinya manusia dalam pemahaman para penulis ini berada di atas sistem sosial, tidak terdikte. Kalau Anda nonton Jam Malamnya, siapa itu? Bapak film nasional kita itu, Usmar Ismail, tampak jelas di sana bagaimana seorang tokoh yang korban revolusi itu mencari dirinya ketika berhadapan dengan birokrasi, dengan perubahan sosial, dan seterusnya. Dan gagal frustasi dia. Ternyata perubahan yang dia ciptakan hanyalah menjadikan dia sebagai anak revolusi yang termakan dirinya sendiri. Anda perlu nonton film ini, menarik. Itu sudah di remake dan saya nonton di bioskop itu bagus. Bagaimana Asrul menghadirkan manusia di tengah revolusi, tetapi tetap mengulik dimensi-dimensi kemanusiaan. Nah, sebagaimana karya Asrul yang lain, saya pikir skenario itu sangat diksi-diksinya sangat cerebral. Cerebral itu artinya lebih ke pemikiran. Kemudian kalau kita melihat juga naskah-naskah penulis lain, itu juga humanisme, misalnya seperti Nyanyian Sunda atau naskah-naskah yang lain. Kedjo Mulyo adalah Penggali Intan jelas. Ada spiritnya adalah pertama humanisme, kedua eksistensialisme. Nah, bagaimana ini juga hal ini juga akan sampai pada masa Orde Baru dan pada akhir rezim Soekarno. Kita lihat naskah-naskah Lekra juga demikian, tetapi pada naskah yang ditulis oleh tetapi pada naskah-naskah yang ditulis oleh para penulis Lekra itu lebih kuat pada realisme sosialis. Bagaimana di situ seni menjadi alat dari perjuangan politik, perjuangan kelas. Lekra memiliki prinsip dalam kesenian: satu, tinggi ideologi, tinggi estetika, dan tinggi dalam strategi. Ini yang saya baca dalam teks-teks mereka. Maka kalau Anda membaca novel-novel perang, kita akan mendapatkan seperti itu. Bagaimana ideologi itu menjadi sesuatu yang sangat kuat. Kemudian setelah Orde Baru, ini menariknya, Soekarno dikembangkan Orde Baru, Soeharto naik memimpin Orde Baru, kemudian dia membuka keran kebebasan pada era 1965 sampai 70-an sekian itu. Nah, tim itu menjadi media kreatif yang berbuncak-buncak dengan eksperimentasi. Kita melihat lahirnya tari-tari Sardono pada saat itu, Sang Berita Pancasona, dan seterusnya. Kita melihat eksperimentasi drama-drama Arifin, Putu Wijaya, Rendra, itu pada tahun-tahun itu. Harus diakui pada era Orde Baru masa awal ada 3 tonggak nama yang harus kita acu. Yang pertama adalah Rendra, kedua Arifin Sinur, ketiga Putu Wijaya. Dan aksentuasi ekspresi estetik pada saat itu adalah mengutamakan ide. Realisme sudah ditinggalkan karena dipandang tidak cukup lagi untuk mengekspresikan berbagai gagasan. Akhirnya mereka menemukan apa yang disebut teater ide, yakni teater yang berbasis pada ide, yang kemudian diurai menjadi tokoh, menjadi konflik, dan sebagainya. Kalau Anda baca perjuangan suku Naga dari Rendra misalnya, itu tampak sekali sekda misalnya,
atau lakon-lakon sosial yang lain. Putu Wijaya sementara berbeda, dia lebih mengacak-acak logika masyarakat, logika pembaca dengan mengenalkan hal yang surrealis, absurd dan seterusnya. Dia biasanya mengangkat anekdot menjadi satu peristiwa dramatik. Kita lihat misalnya pada Aduh, di mana tercermin bagaimana tragedi komunikasi antar masyarakat yang tidak saling memahami. Aduh ini hasil lomba. Dia pemenang lomba penulisan naskah pada tahun berapa? 70-an. Aduh. Dan kemudian menggegerkan, kemudian diteruskan dengan lakon-lakon yang lain. Sementara Arifin lebih puitis, lebih liris, lebih naratif. Kalau kita baca teks-teksnya, naskah-naskahnya itu Anda tidak menemukan standar penulisan naskah yang baku, tidak. Suatu senja dengan bulan yang mengapung di langit, mengambang di kolam. Waska mengumpulkan anak buahnya, kemudian Waska diam. Ini menarik, artinya apa? Arifin mencoba membongkar sebuah dunia imajinasi pemanggungan yang lekat dengan meja kursi, ruang-ruang konvensional dan seterusnya. Sehingga naskah-naskah Arifin relatif lebih bebas untuk ditafsir. Ada baca saya umang-umang, itu nggak ada setting apa, tapi dia memberikan narasi. Para gali gelandangan pelacur berkumpul di dekat stasiun dan seterusnya. Nah terjemahnya kemudian apa? Nah terserah dari penonton. Ketika ini dipentaskan oleh teater dinasti waktu itu, setelah dari Jujuk Prabowo, dia tidak terjebak pada setting fisik, kemudian jurusan enggak. Jujuk atau dinasti waktu itu membangun set yang semi simbolik, semi tidak realistik, begitu. Karena pendekatannya memang bukan pendekatan yang realistik. Rendra terkenal dengan diksi-diksi protesnya, karena waktu itu kesenian bagi Rendra adalah kesenian masa darurat yang harus mengartikulasikan keresahan sosial. Saya nonton pementasan Rendra di Sono itu luar biasa. Artinya kalau Anda sekarang melihat fenomena sepak bola dengan tiket, dengan kegaduhan dan seterusnya, itu terjadi pada Rendra saat ini. Orang protes, tiketnya kenapa harus mahal? Mahasiswa protes, kami nggak punya uang dan seterusnya. Surat membaca itu, semua orang membaca. Kemudian Rendra menjawab, seniman itu bayar listrik barang. Artinya itu realistis. Kalau itu yang bayar dokter, apa jalur mahasiswa ya orang. Dan saya mendapatkan satu bocoran dari Umar Khayyam. Kenapa Rendra itu waktu itu subur di dalam berpentas? Karena dia mendapat dukungan dari Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kalau Omai Rama itu film belum jadi, sudah dibayar, Rendra belum membuat teater sudah dapat dana. Sehingga Rendra sangat tenang di dalam berkesenian. Lahirlah Kasidah Berjanji, Macbeth, Oedipus berpulang, Oedipus dan seterusnya. Artinya waktu itu pemerintah DKI mampu menjadi mecenas. Ini yang tidak dilakukan oleh rezim saat ini. Tidak mampu menjadi mecenas. Dana es itu kan hanya temporal ya, dengan yang tidak terlalu besar, kemudian ditarget dalam beberapa bulan, pentas, hasilnya yorana, prosesnya pendek, itu yang sama dari pola-pola mecenas yang tidak optimal. Artinya kalau kita melihat kemunculan tokoh-tokoh waktu itu selalu ada konstelasi birokrat, pengampu seni, kemudian budayawan, media. Ini yang tidak terjadi sekarang.
geng. Orang beda karo tripes. Wow. Tapi geng. Nah, misalnya kalau saya mau merekrut, yang saya ingat juga teman saya dulu kok. Tetapi itu objektif ya, harus ada standar kemampuan dan objektivitas potensi. Itu yang terjadi di dalam dunia kesenian kita. Maka kalau solo karir itu biasanya agak sulit. Loh, kalau saya mau membuka semua orang yang jadi sekarang itu semuanya karena jaringan. Ini yang harus dipahami. Maka seniman itu harus solidar, bukan soliter. Harus merambah. Dia mengalir seperti air. Dia akan hadir menikmati apa yang memadai. Arifin Senur, saya kembali pada naskah Arifin. Bisa kita lihat bagaimana gaya-gaya puitik itu dihadirkan. Kita bisa melihat dalam lakon-lakon umang-umang, mega-mega, kafe-kafe dan seterusnya. Nah, kemudian pada pasca Arifin, Rendra dan Putu muncul pendekar baru bernama Afrizal Maulana. Saya kemudian kebetulan kenal dengan mereka. Budi itu kalau ke Jogja sering menghubungi saya untuk ngobrol dan seterusnya. Saya pernah melihat satu proses mereka yang berjudul Pertumbuhan di Atas Meja Makan. Ternyata apa? Proses yang mereka lewati itu bukan proses yang umum seperti kita kalau berteater itu. Ada naskah dulu, kemudian reading, kemudian latihan, dan bukan seperti itu. Naskah yang oleh Afrizal dipahami sebagai teks pertunjukan itu tumbuh bersama dengan proses teater. Dalam lakon Pertumbuhan di Atas Meja Makan, waktu itu Budi cuma bilang, "Jal, gue sedang ada masalah nih dengan istri gue." Kenapa? Ya ada persoalan psikologis yang akhirnya berakibat pada hubungan mereka. Konflik itu diterjemahkan oleh Afrizal menjadi tidak dalam bentuk realis, tetapi dalam bentuk teater ide, di mana ada seorang laki-laki berkostum perempuan gitu ya. Tadi domba itu pakai peda, dia nyapu, dia artinya tugas-tugas domestik itu dialihkan kepada laki-laki. Saya kemudian bertanya, kenapa seperti ini? Ya ini tafsir saya tentang konflik pasangan suami istri. Gitu. Tetapi di situ tidak sekedar problem-problem yang itu. Kalau lihat yang diomongkan Yair Domba di situ, itu teksnya Bung Hatta itu, yang waktu itu disampaikan di UGM pada tahun 40-an. Saya ambil karena terus ada semacam kayak kolase. Kalau kita lihat dari naskah-naskah beliau. Nah, saya dan Budi pengaruhnya luar biasa. Hingga pada tahun 80-an, 90-an itu muncul anekdot. Nah, kayak kalau saya cabang Jogja ya. Sampai ada ejekan seperti itu bagi teater yang menamakan teater tubuh. Saya lihat komentar teater di Semarang juga begitu, di Surabaya juga. Bahkan yang di Jogja dan teater Semarang itu pentas di Kedai Kebun sampai telanjang bulan. Semua pemain telanjang bulan. Kalau Anda ingat, yang akhirnya mengundang FPI. Nah, si Mbak siapa? Kedai Kebun, Mbak Neng. Artinya apa waktu itu? Berarti mereka itu nonton teater. Kan nonton waktu itu, jadi semuanya ditutupi dengan warna putih begitu, telanjang bulan. Ini kan masalahnya begitu berkeringat kan teter. Itu loh masalahnya. Sehingga orang nonton, pengen nonton Saya kemudian ingat Diakosa. Saya pernah nonton Diakosa di pendopo yang belakangnya LBH itu. Seperti utuh bujet, kemudian dilumuri dengan
memulainya dengan realisme. Bagaimana Jonet menafsir lakon-lakon Tiga Darah itu menjadi sebuah fenomena yang realis. Dibentukkan di utara. Garisnya juga demikian, Pati Bening dan seterusnya. Tetapi setelah itu mereka melihat teater itu tidak sebatas ruang untuk berekspresi dan katarsis. Bagi teman-teman yang muda ini berbeda dengan pemahaman teman-teman teater sebelumnya. Kalau pemahaman teater generasi 70, 80 itu memahami teater sebagai turunan dari pengalaman para pendahulunya, di mana misalnya Rendra memikirkan lakon tentu diulang lagi, begitulah dengan diksi-diksinya. Tetapi pada era UDCS ini, mereka memahami teater sebagai ilmu dan pengetahuan. Maka riset menjadi penting. Saya melihat pemain-pemain generasi itu selalu berbau riset, batu-batu dan seterusnya, di jalan dan seterusnya. Begitu pula dengan lakon-lakon Jonet. Saya terpukau dengan lakon Jonet yang berjudul Mandi Wuto. Saya tersentuh betul. Jonet mampu membawa saya ke dunia yang lain. Ketika saya nonton, mata saya itu dibeban. Kemudian drama berlangsung, imajinasi yang bicara. Nah ternyata yang lain semuanya buta. Itu muncul teater dalam kepala yang sangat luar biasa. Yang kedua, semua mata dibuka, teaternya sama gila. Ternyata beda sekali. Kekuatan telinga ini ternyata jauh lebih dahsyat dalam menghadapi imajinasi daripada mata. Nah ini Jonet. Kemudian saya juga terpukau dengan karya Jonet yang judulnya Jalur 17. Waktu itu saya antri di tiket itu kayak ambil bis itu di Bentara Budaya. Terus saya naik bis, berdesak-desakan itu, ada teater pertama konflik kenek sama sopir. Kemudian dalam perjalanan yang lain ada konflik yang lain sampai selesai. Saya tulis di akhir KM. Saya mengapresiasi perjumpaan teater seperti itu. Kemudian saya juga terpukau dengan karya beliau ini masih Petintir yang hadir sebagai teater yang juga menembus realitas. Cerita tentang anak-anak yang pintar itu main di perayaan, udan tenang, udan waktu dan sesuatu. Nah inilah beberapa pencapaian yang bisa saya menarik hari ini. Tetapi yang saya perlu kita dari sebagai di sini ada perubahan dari naskah drama menjadi teks pertunjukan. Kedua, tema-temanya tidak lagi tema-tema besar sosial politik, tetapi tema-tema bisa personal, tema-tema minoritas yang bisa didekati dengan antropologis, psikologis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita katakan bagaimana mereka membaca ruang yang tidak konvensional. Kira-kira begitu awal dari pembicaraan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Ini kita akan tampung dulu ya. Yang mana kita akan selesaikan dulu untuk cerita-cerita tadi. Bicara berikutnya kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu, nanti akan ditanyakan di akhir acara. Setelah ya akhir acara juga sih, tapi setelah pameran yang ketiga ini ya. Ya akhir acara kan besok acaranya. Masih terletak apa? Nah itu diskusi. Oke. Berikutnya kita menuju ke Mbak Ferry ya. Mbak Ferry ini yang kedua. Dan ini kita juga mengenal kemarin yang terakhir bersama dengan Mbak Ferry ini adalah teater dokumenter gitu Mbak ya. Nah ini kalau teman-teman kemarin sudah ada yang menyaksikan. Mau Mbak Ferry silakan. Ya, terima kasih Budi. Selamat siang teman-teman, saya Ferry Handayani, aktor dan sutradara teater. Kebetulan sekarang lebih banyak di Forum Aktor Yogyakarta. Kalau teman-teman nanti nyari Instagram, sekalian promosi. Ya, saya sebetulnya juga agak waktu
diundang sama Eliandra waktu itu ngomongin lakon teater hari ini. Nah saya bilang lagi itu bukan penulis ya gitu kan. Saya bukan penulis gitu karena kalau ngomongin lakon kan udah kupikir gitu kan. Dan saya pikir kan urusannya dengan bagaimana penulisan naskah segala macam. Tapi kemudian Eliandra bilang itu loh dari beberapa yang pernah kamu garap gitu, dari naskah-naskah yang pernah digarap gitu. Oke lah kalau itu. Jadi mungkin saya akan bercerita lebih banyak, kemudian fokus ke saya bersama teman-teman di Forum Aktor Yogyakarta sejak tahun 2014 sampai sekarang itu karya-karya apa saja yang sudah kami buat gitu atau dihasilkan dari sebagian besar sebetulnya naskahnya atau lakonnya buatan sendiri gitu, buatan sendiri di dalam kelompok gitu. Monggo Mas, Mbak. Iya. Tapi ini mengapa lakon hari ini? Hari ini saya kasih kutip gitu karena barangkali hari ininya saya gitu berbeda dengan hari ininya teman-teman gitu ya. Ya kan? Mas. Hari ininya saya artinya gini, saya bersama teman-teman aktor Jogja yang saya masuk generasi yang pernah ketemu generasinya Mas Indro Tranggono, kemudian ketemu generasinya Ibet dan di bawahnya Ibet bahkan gitu. Jadi teman-teman di Forum Aktor Jogja itu umurnya rata-rata sekitar mungkin Vivi berapa umurnya Vivi? Nah itu yang paling muda 24 gitu sampai saya yang sejak tahun 98 bergabung dulu di teater garasi gitu. Jadi kebayang ya maksudnya hari ini saya itu sebenarnya saya mau bilang hari ini saya itu saya mulai sejak tahun 2014 sampai sekarang gitu. Walau saya sebelumnya pernah mengalami naskah-naskah yang masih Tranggono ceritakan ya, ada waktu itu Putu Wijaya dengan Wah gitu naskah itu, lalu ada kapai-kapainya Arifin Senur gitu. Dulu juga pernah karena saya pernah di garasi gitu juga lakon-lakon dari luar ya Mas kayak apa ya, kok lupa, Yermanya siapa ya, kok lupa. Terus ada Endgame juga. Oh saya Waiting for Godot waktu itu ya, sama Bebek itu pernah main itu ya. Dikenalkan beberapa naskah-naskah yang sudah kalau bisa dibilang tuh naskah babon gitu lah waktu itu gitu, zaman itu. Nah lalu kenapa ada lakon hari ini dalam konteks saya bersama teman Forum Aktor Jogja hari ini? Barangkali ini terus saja ini perspektif saya ya atau pengalaman saya bersama teman-teman. Jadi mungkin bosan gitu, terus terang gitu, mungkin bosan dengan lakon-lakon yang ada. Ya mungkin apa ya, sering lah menonton apa misalnya Malam Jahanam gitu dipentaskan oleh kelompok mana gitu. Sebagai sebuah, tentu saja ada beberapa, kalau saya nggak tahu di mata kuliahnya IPET isi itu mungkin ada ya kayak gitu ya, naskah yang standar dulu gitu, pernah nggak? Nah gitu, naskah standar dulu gitu, itu yang dipentaskan dulu gitu, atau teman-teman Forum Aktor kan dari UNY, UGM segala macam, itu mereka juga cerita soal bagaimana pengalaman mereka melewati naskah-naskah semacam itu gitu, Malam Jahanam, terus itu sih Pagi Bening gitu-gitulah, mengalami yang kayak gitu-gitu. Ya barangkali karena saya juga sudah pernah melihat itu ya mungkin ada sedikit bosannya gitu. Lalu yang lain, nah ini saya ngaku jarang sebetulnya baca lakon-lakon yang sudah ada. Nah ini saya akui maksudnya ada banyak naskah zaman dulu yang barangkali saya tidak sempat berkenalan semuanya. Waktu saya di tahun 98 itu belum banyak kenal juga banyak naskah gitu, jadi ya jarang gitu. Saya belum pernah pentas dengan naskahnya Rendra Mas gitu, misalnya itu belum pernah, atau naskahnya Moti Gebusya malah saya juga belum pernah sebetulnya gitu. Ya itu karena jarang juga baca lakon-lakon. Nah yang lain gitu, mungkin karena kepengen eksplorasi gagasan artistik gitu, dimulainya dari sana gitu, mulainya wah kepengen artisnya dulu sebenarnya yang muncul, bahkan cerita atau ide ceritanya itu atau apa yang mau diangkat itu belum tahu gitu, tapi gagasan artistiknya dulu yang dikemukakan gitu, dikedepankan awalnya gitu. Yang lain, kenapa lakon hari ini mau menggarap isu yang sedang diminati
atau digelisahkan atau menarik perhatian, karena saya pikir ya hari ini tuh kan banyak banget itu di media sosial tuh, wah itulah apa ya, banyak banget tuh orang apa di Instagram tuh ngomongin apa gitu, kayak punya kampungnya masing-masing gitu. Nah itu kan jadi banyak, apa sih yang menarik perhatian, mana sih yang kemudian menjadi kegelisahanmu gitu. Itu semuanya banyak menjadi satu pemicu gitu untuk bikin karya gitu. Nah yang ke 1, 2, 3, 4, 5, nah ini nek ada pihak ketiga itu paling penting. Enggak penting juga, maksudnya apa dibuatnya naskah itu, keberadaan naskah baru itu kadang-kadang karena kepentingan pihak ketiga gitu. Itu mau nggak mau ya bisa dia atau tidak sadar, karena tadi Mas Indra bilang teater itu lah yo lemes Thomas saja gitu. Sampai hari ini pun sebenarnya rada lemes itu saja gitu. Nah ya itu lemes banget gitu. Jadi ya kalau ada pihak ketiga, you why not ya lah. Nah selama kalau saya sih selama tidak terlalu mendikte gitu, memenuhi kepentingan mereka yang masih bisa, oke lah dimasukkan gitu, nggak masalah gitu. Dari itu kalian kalau dikasih uang gitulah, maksud ya juga, enggak saya nggak kayak gitu kok. Nah itu kan juga nggak bisa gitu kan gitu. Karena realistis, kasih tahu bayar, biar listrik nggak lah. Nah gitu. Gitu ya mas, itu paling nggak ini kategori saya kenapa muncul beberapa lakon yang digarap teman-teman di FIA waktu hari ini. Next Pak. Ya ini sebagian saja gitu yang pernah kami kami buat gitu bersama-sama. Barangkali karena saya ini yang mas bagaimanapun saya ini orang gawan di garasi bian gitu. Jadi naskah nggak, maksudnya soal penelitian gitu, bahwa naskah dibuat berdasarkan penelitian itu juga terjadi gitu di teman-teman FIA. Rasa menurut ya gitu, yang terjadi di teman-teman FIA juga gitu, semua berangkat dari penelitian gitu. Jadi naskah-naskah itu kalau teman-teman lihat di sini sebetulnya tidak ada nama-nama besar yang disebut Mas Indra Pragono tadi. Biar tulis untuk puisi jelek yang lain namanya Andi Nuratik. Kalau teman-teman dengar dia bikin puisi, dia juga banyak bikin puisi gitu. Tahun 2014, Petikan Bukan Darah, menghias kenyataan hidup. Wah judulnya lawasan banget ya. Ini kumpulan 3 monolog sebetulnya, 3 monolog. Jadi apa ya? Waktu itu saya, Nunung dan Sulis gitu waktu itu bikin monolog gitu dengan naskah masing-masing, tapi main di atas panggung, tapi nggak ganti-gantian gitu. Itu mainnya dibarengkan gitu. Ini ngomongin isu perempuan gitu, isu perempuan yang bukan darah, bangsa rakyat. Nah ini juga ada adaptasi naskah dari hasil penelitian seorang sosiolog. Lalu Sulami Pipit Saya Dong, nah, ini juga nanti saya cerita di belakang lebih jauh itu. Ini sebagian saja teman-teman yang pernah terjadi. Next, Mbak. Nah, saya mau mulai dari lakon dari hasil eksplorasi gagasan artistik. Kenapa saya bilang ini? Karena sebenarnya ini munculnya, ini kebetulan saya gelisah dan kebetulan saya menterdarai gitu. Jadi kepengen, kalau teman-teman tahu film lama banget ini film lama 12 Angry Men gitu. Nah, itu tuh film, wah itu buat saya film tapi sangat teater banget gitu. Film lawas ini teater banget gitu. Karena cuma ada dalam satu ruang sidang gitu, terus ngomong argumen gitu, berargumen. Jadi cerita tentang 12 juri di Amerika gitu yang waktu itu harus memutuskan satu orang terdakwa karena dia satu orang anak gitu, umur kayaknya masih di bawah umur, yang dituduh membunuh ibunya atau bapaknya gitu. Nah 12 juri ini kemudian harus mendiskusikan ini
sidangnya di Amerika itu berdasarkan, saya nggak tahu nama sistemnya, tapi itu dia berdasarkan penilaian juri gitu. Nah, juri-juri itu berkumpul gitu, lalu dari satu juri ngomong, dari 12 ini 11 orang juri ngomongin kalau anak itu bersalah gitu. Nah, satu orang yang bilang anak ini tidak bersalah gitu, terus berusaha terus ngomong, memperkokoh, mengasih argumen-argumen sampai semua orang akhirnya bersepakat bahwa anak ini tidak bersalah. Menurut saya itu luar biasa. Maksudnya itu teaternya ngomong loh nih, teaternya ngomong, nggak kalian tempet-tengsing gitu, maksudnya teater kata itu mas, wah luar biasa itu film itu. Nah, saya terinspirasi dari itu gitu. Gimana bikin teater yang kemudian kita mau memutusin sesuatu nih gitu, memutusin sesuatu dan kemudian bisa ada orang terlibat di dalam keputusan itu gitu. Dan hanya teater dan kata gitu. Nah di sini ini saya bikin tanpa musik sama sekali mas, benar-benar kata tok gitu. Dan ini judulnya terlalu panjang teman-teman, jadi silahkan dibaca saja. Nah karena waktu itu saya nggak punya tema, sebetulnya karena tadi sekali lagi ngomongin gagasan artistiknya itu, ketemu waktu itu tentang pembangunan ruang laktasi di ruang kerja. Saya kepikiran apa saja sih yang memungkinkan gitu. Sebuah keputusan sudah diambil bersama, lalu itu ruang macam apa sih sebetulnya yang ada? Oh, yang di WK, misalnya ruang direksi gitu, rapat-rapat direksi atau rapat-rapat pemegang saham. Itu kan melibatkan banyak orang dan keputusan-keputusan diambil bersama gitu. Waktu itu kepikirannya gitu lah. Sampai gitu jadinya kemudian pembangunan ruang laktasi ini. Nah, karena saya kepengen ada penonton yang terlibat gitu. Waktu itu kemudian saya tempatkan penontonnya sebagai pemegang saham yang akan terlibat dalam keputusan pertunjukan nantinya gitu. Keputusan ini jadi rapat direksi gitu. Rapat direksi aktor-aktor jadi itulah jajaran direksi dalam sebuah pabrik gitu. Nah, karena kemudian keputusan akhir akan ditentukan oleh penonton gitu, maka saya menyiapkan 2 skenario gitu. Jadi kalau penonton misalnya gini, karena ngomong isu apakah ruang laktasi di ruang kerja disetujui atau tidak gitu, itu ditentukan oleh penonton. Maka kemudian saya bikin 2 versi endingnya. Kalau penonton setuju, nanti akan berakhir begini. Kalau penonton tidak setuju, endingnya akan begini. Gitu. Itu sudah disiapkan dari awal gitu naskahnya. Jadi ini yang salah satu yang berangkat dari eksplorasi gagasan artistik. Yang lain ini yang terakhir yang kemarin saya garap, Lidah Pemikat Bangsa, ini juga sebenarnya modal dari gagasan teater dokumenter gitu. Barangkali mungkin hampir kayak genre juga ya gitu. Jadi kayak teater realis, teater surrealis gitu. Ini teater dokumenter gitu. Ya kayak di film lah, ada film fiksi, ada film dokumenter. Teater yang juga ada teater dokumenter gitu. Sebenarnya saya ini pernah bikin di tahun 2013 gitu, waktu saya masih di garasi, ngomongin soal isu buruh migran, isu perempuan. Nah, teater dokumenternya sebetulnya lebih yang saya ambil terutama pada teknik verbatim. Verbatim itu apa? Verbatim itu menirukan sepersis mungkin hasil wawancara gitu. Jadi misalnya saya aktor, saya wawancara Mas Indro ngomong apa gitu kan, direkam, saya observasi beliau gitu. Terus transkrip, ini kita transkrip, terus saya akan berusaha menirukan bagaimana beliau ngomong gitu. Sampai sepersis-persisnya, jedanya seberapa, ada ini ada interjeksi, enggak, saya gitu. Itu sampai segitu. Waktu mas gitu, sampai segitu. Itu teater dokumenter yang ini gitu. Kebetulan yang Lidah Pemikat Bangsa ini ngomongin soal kuliner akulturasi di Indonesia. Jadi saya
bersama teman-teman mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi soal bagaimana dulu sejarah akulturasi makanan, sejarah makanan yang dari luar itu, itu bisa menjadi makanan Indonesia gitu. Nah, yang tambahan unsur spektakulernya adalah masak gitu, masak di atas panggung. Jadi saya kepingin juga teater itu kan kita cuma kadang-kadang cuma melihat, mendengar, merasakan, tapi sense of ininya, indra hidup kita tuh nggak menghirup, pencium, nggak pernah diolah gitu. Nah niatnya seperti itu. Jadi nonton teater kalau merasa sedih gitu, tapi kalau nyambung panganan, nah gitu, maksudnya gitu, semacam gitu. Itu yang berikutnya, ini lakon yang berangkat dari isu atau minat atau kegelisahan. Jadi Sulami Bibir Saya Dong judulnya. Ini sebetulnya waktu itu bocor lagi. Kalau saya ngomong sangat gitu ya. Ya, Sulami Bibir Saya Dong ini ngomongin soal karena kegelisahan perempuan. Cantik itu apa sih sebetulnya gitu. Jadi kan banyak tuh. Ini kebetulan kalau boleh saya cerita, ini salah satu aktornya FAI waktu itu. Kalau teman-teman tahu Butejo, nah itu dia dulu yang muncul kali ini gitu. Wah, dia itu kan cerita gitu. Ada Yusak jadi mungkin rada rada mantel, rada piye lah ngelihat ini orang-orang nih di Instagram ngomongin tips kecantikan apa gitu lah. Nyeritain itu terus harga kosmetik yang sampai 500 bedak aja loh mbak, bedak 500.000 jadi. Terus ya karena waktu itu ya tentu saja belum terkenal sekarang ya gitu. Dulu kan masih sering main gitu, suka ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya kan yang mantel ya, biasanya kalau nyeritain kan hampir hal yang sama gitu. Terus saya bilang, daripada kamu nyamuk gitu ya, terus cerewet ngomongin terus kemudian kritik orang, kenapa itu nggak kita jadiin pertunjukan aja gitu. Saya bilang gitu. Ya udah gitu, akhirnya teman-teman kemudian berusaha eksplorasi soal ini gitu. Apa sih yang dimaksud cantik itu gitu lah. Kita banyak baca. Tentu saja ada ya cantik sing inner beauty lah gitu, atau kecantikan versi. Misalnya kalau kan ada tuh di suku mana gitu yang kemudian telinganya sampai itu loh. Nah Kalimantan gitu. Kalau dia sampai rantai-rantai itu kan cantik gitu. Ya, atau di Cina misalnya ada Tibet atau Cina saya lupa. Kan kalau ada kaki yang guys, kalau kita nggak pakai tikar gimana? Oke guys. Boleh guys. Guys, gak pakai tikar guys. Ya itu, salah gitu. Itu misalnya ada kaki yang kemudian, saya angkat di sini, itu kecil gitu. Di Tibet atau apa? Itu kan apa? Yang di Tibet itu setahu saya itu memang ini yang ditonton jadi benar-benar dicantikkan. Ya kan? Nah itu kan ada versi cantik yang itu gitu. Sementara misalnya produk-produk kecantikan sekarang kalau ngomong pokoknya glowing gitu ya. Itu yang produk Korea itu, itu yang bikin cantik gitu lah, gitu-gitulah. Ya, pokoknya waktu jadi perdebatan gitu lah. Kita ngomongin itu. Nah, konsep pertunjukannya talk show. Nah, itu juga sebenarnya ini gagasan artistik yang lain sebetulnya gitu. Ngomongin jadi talk show ini terus jadi ada aktor yang berperan sebagai dokter kecantikan, ada yang berperan sebagai ada selebgram gitu-gitulah. Nah, gitu waktu itu gitu. Ini yang lain bertiga bukan darah. Nah ini tadi yang saya bilang, ini juga berangkat dari isu perempuan gitu. Isu perempuan yang sudah, ini juga saya kasih tanda petik bukan darah gitu. Bukan darah, teman-teman paham ya? Paham nggak? Bukan darah. Ini sebenarnya kita mau ngomongin isu perempuan
yang sudah mengalami masa-masa rumah tangga gitu, masa-masa rumah tangga, bukan anak-anak kuliah gitu yang belum berhadapan dengan misalnya beli susu anaknya gitu, atau bayar listrik tadi itu Mas, gitu. Karena cah mahasiswa kan saya jalan orang tuanya gitu kan, mungkin Bu ya, Vivi jalan orang tuanya, oh enggak, ya itulah, pokoknya ini yang lebih complicated gitu. Tadi ini 3 naskah monolog gitu. Satu monolog sebenarnya waktu itu kayaknya Andi ada judulnya Nuning Bacok. Itu dimainkan oleh Sulis itu seorang penyanyi dangdut gitu. Jadi berhadapan dengan stigma masyarakat tentang bagaimana penilaian masyarakat terhadap penyanyi dangdut gitu. Sing ya sungai lah, mati dhewe to. Sing saksi, sing waras, saksi sing marai budaya lanang gitu lah gitu. Itu soal stigma masyarakat terhadap penyanyi dangdut. Yang kedua, naskah keduanya soal judulnya Baru Panglima, ditulis oleh Nunung dan Satmoko waktu itu. Ini juga ngomongin soal cerita perempuan yang mau masuk militer harus ada teman-teman pernah dengar nggak tes keperawanan. Nah itu kayak gitu. Ini salah satunya. Temanya tentang itu. Yang lain satu cerpen gitu saya mainkan waktu itu kebetulan. Kalau nggak salah judulnya itu Namaku Saksi atau apa gitu. Itu cerpen dari Rui Meta yang nulis. Ini juga ngomongin soal seorang ibu yang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan anaknya gitu, yang tahu ternyata bahwa dia anak yang terlahir di luar ibunya udah juara, intinya gitu. Nah itu dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ini 3 naskah ini, 3 monolog ini kami hadirkan di atas satu panggung. Jadi konsepnya satu aktor, misalnya saya main gitu, terus 2 aktor yang lain menjadi pendukung saya. Sebaliknya misalnya nanti Ibet yang main, itu saya dan yang Bundi akan menjadi pendukungnya. Dimainkan bergantian. Kemudian tentu saja ada tantangan yang waktu itu menemukan benang merah iramanya bersama, karena ini bukan naskah monolog yang gantian aja gitu. Habis ini aku, habis ini kamu enggak, tapi kita harus bergantian gitu. Oke. Nah ini lakon yang lakon yang menyesuaikan pesanan pihak ketiga. Yo mbak, tak cek ya mbak. Ini yang pertama di punggungmu, usaha datar waktu yang tak bicara tentang kita. Udah, mitis dulu. Ini sebetulnya karena waktu itu ada Salihara, teman-teman pernah dengar Salihara? Ada program Hela Teater yang mengangkat naskah adaptasi. Jadi mereka minta, jadi naskah-naskah juga berdasarkan hasil adaptasi naskah yang sudah ada, lalu dikontekskan dengan konteks hari ini gitu. Nah teman-teman yang waktu itu Jaya saudaranya, iya Jaya kenal ya? Iya. Kenal ya? Gitu. Nah itu dia mengadaptasi itu, mengadaptasi naskah. Karena kalau dengan teman-teman pasti tahuannya Pagi Bening, tahu naskah Pagi Bening kan? Gak tahu. Pagi Bening itu naskah jadi mantan kayaknya, mantan sepasang kekasih yang sudah tua gitu, kemudian bertemu di sebuah taman gitu. Gak sengaja bertemu di sebuah taman, terus ngobrolin. Kalau mereka nggak tahu bahwa itu dulu pacarnya gitu, karena sudah lama bertahun-tahun sekali gitu. Itu ceritanya itu. Itu naskahnya naskah yang adaptasi juga dari naskah Sani Moni, ya, judul aslinya ya. Nah itu waktu itu diadaptasi dari naskah Pagi Bening, kemudian dikontekskan dengan masa Pilpres tahun 2019. Jadi ini kemudian karena adaptasi mengisahkan itu tadi mantan kekasih itu kemudian bertemu di sebuah bandara gitu, tapi mereka ternyata beda pilihan gitu. Nah yang satu mendukung ini, yang satu mendukung ini gitu. Ceritanya juga seperti itu.
Lalu yang lain terakhir peti abot iso urip. Ini juga menyesuaikan waktu itu. Naskah menyesuaikan karena ada program Bangkit Berkarya Lagi. Saya kebetulan ngambil adaptasi naskah judulnya Mandiri, ini naskah bahasa Jawa. Mandiri karya Romo Handung. Masih tahu ini ya naskah ini. Nah, kenapa saya bilang menyesuaikan? Karena ya dimainkan oleh Jenaka KR itu di televisi ya Mas ya, di televisi. Nah, karena naskah ini, naskah aslinya kan kalau di waktu saya kami dramatik reading sama teman-teman itu paling sekitar 30 menit gitu. Sementara permintaannya oleh sponsor adalah 1 jam. Nah, kemudian dari naskah itu terus dibuat lebih panjang, ditambahin adegan gitu yang kira-kira bisa masuk lah ke dalam, masih oke lah itu secara irama juga masih oke untuk kita masukkan gitu. Itu tambahannya, penyesuaiannya di sana menjadi 1 jam. Lalu tentu saja karena sponsor, ini ada titipan gitu. Titipannya ya harus menyebut merek, gitu. Terus terang itu harus menyebut merek gitu. Ya, tapi sekali lagi maksudnya karena selama itu tidak nggak terlalu melanggar idealisme saya, sama yang itu, karena itu cuma menyebutkan, oh ya kita nanti pakai kompor induksi produk yang ini, gitu, harus nabung di bank ini, gitu. Nah, tapi kan karena sesuai dengan naskahnya, jadi itu nggak terlalu, menurut saya sih nggak terlalu dipaksakan, gitu, seperti itu. Nah itu naskah-naskah kami hari ini. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. Itu tadi yang kedua, dan kita sekarang menuju yang ketiga. Untuk paparan langsung aja ke Mas Iben. Pakai yang kabel. Oke, saya secara PBB ya. Oh Oke, tadi juga sekaligus teman-teman juga misalnya kalau ada pertanyaan kita akan Dr. Bagus ini masih aman sampai jam 4-an lebih baru juga masalah. Gak apa ya? Maghrib kita tapi disimpan dulu aja pertanyaannya. Ntar habis ini kita akan ada sesi pertanyaan. Monggo Mas. Ya, kasih Mbak, apa slide saya ada audionya ya, tolong laptopnya di-connect ke terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih Taman Daya telah memberikan ruang kepada saya untuk berbagi. Terima kasih Mas Indra Ranggono yang sudah mengawali sarasehan kali ini dengan dengan gambaran tentang laku-laku di Indonesia, mulai dari masa-masa 50-an saya kira, ketika realisme masuk ke pura-puranya realisme masuk ke Indonesia. Saya akan sedikit menyinggung melanjutkan dari garis itu. Kemudian terima kasih Pak Ferry sudah memberikan lebih spesifik. Pembicaraan saya mungkin akan posisinya berada di antara apa yang dibicarakan Mas Indra Ranggono dan apa yang dibicarakan oleh Pak Ferry. Saya mencoba melihat dalam teater Indonesia kini beberapa temuan. Ini hanya beberapa saja yang saya temukan dan kemudian beberapa keterlibatan saya di dalamnya. Sebelum saya mulai, saya akan ini latar belakang kenapa saya ada di sini. Next. Sarasehan Teater Taman Budaya berencana
Jadi jelas ya, kenapa saya ada di sini. Jadi latar belakangnya adalah itu, ya. Pengorbanannya cukup besar. Saya harus menunda kepulangan saya ke Bali gara-gara seminar ini. Jadi tolong hargai keberadaan saya di sini. Biar impas gitu perjuangan saya. Ya, terima kasih. Baik. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget. Mbak yang ngerti aku buka seminar aku orang muslim. Di Islam kono atur nuwun. Itu bahasanya bisa mana itu namanya teks yang bocor. Itu saya akan bahas Abisa dan Mas Indros yang menyinggung Abisa. Oke, teman-teman, pada tahun awal ke ya 70-an, 60-an ada wacana tentang bagaimana penulis-penulis teater, bukan wacana ya, penulis-penulis lakon teater adalah orang-orang sastrawan yang mereka sebagian besar dari mereka tidak punya persentuhan dengan panggung, jadi bukan orang-orang panggung. Mereka kebanyakan adalah sastrawan, penulis novel, penulis cerpen, atau pemain. Kemudian naskah-naskah mereka kebanyakan muncul dari pengaruh pembacaan-pembacaan mereka terhadap naskah-naskah Barat, terjemahan-terjemahan dari naskah Barat. Kemudian karena mereka tidak punya persentuhan terhadap panggung, naskah-naskah yang mereka hasilkan cenderung kering, tidak mampu keringat panggung gitu, karena mereka tidak paham, tidak punya pengalaman bagaimana berada di atas panggung seperti itu. Nah, setelah itu kemudian ada wacana, karena ketika kita ngibur drama, kita pasti ngomongnya sastra, bukan pertunjukan. Jadi drama sebagai bagian dari sastra, selain cerpen, novel, puisi, pokoknya ada drama. Nah, setelah itu kemudian ada wacana bagaimana melihat teater sudah mulai banyak bergerak, digerakkan oleh orang-orang baru sendiri, kemudian keterlibatan teman-teman sastra mulai berkurang di teater. Ada wacana bahwa naskah teater atau naskah lakon kemudian ditinggalkan oleh orang-orang sastra, karena kemudian direbut dalam tanda kutip oleh orang-orang panggung. Macam muncullah kemudian wacana bahwa teater itu menjadi semacam wahana kedua bagi karya sastra gitu, setelah dibaca dan sebagainya. Itu kemudian kenapa disebut naskah drama atau lakon itu satu kakinya ada di sastra, satu kakinya ada di teater. Berbeda dengan lakon-lakon lain. Tapi kemudian muncul istilah closet drama. Saya mencoba untuk menghadapkannya dengan fenomena teater sutradara di Indonesia. Closet drama, teman-teman mungkin banyak yang tahu, closet drama itu adalah lakon drama atau naskah drama yang hanya bisa dibaca, jadi sangat sulit dipentaskan. Tapi hanya formatnya aja dia ditulis seperti naskah drama, gitu. Ada dialog, ada nama tokohnya, kemudian ada dialognya, bla bla bla. Formatnya seperti itu. Tapi ketika dia dipanggungkan itu sulit banget, karena dia sastrawan, gitu. Tidak ada formatikvitasnya, gitu. Yang ada hanya ujaran-ujaran. Itu disebut closet drama. Kemudian karena banyak kemudian naskah-naskah lakon yang ditulis oleh sastrawan itu cenderung ke closet drama, maka bergeraklah kemudian sutradara-sutradara itu menulis naskahnya sendiri untuk dipentaskan. Naskah ini kemudian ditulis oleh sutradara sehingga muncul di Indonesia. Kalau kita lihat, kita punya sejarah apa yang disebut dengan teater sutradara, dan itu terjadi sampai sekarang. Mungkin diawali oleh Rendra dulu yang kebetulan juga sastrawan, kemudian butuh tiga pentolan teater 70-an itu semuanya kelompok-kelompok mereka teater sutradara. Rendra, Arifin, Putu.
Mereka adalah sutradara dan mereka pula yang menulis naskahnya. Gitu. Saya melihat fenomena ini salah satunya muncul dari reaksi terhadap closet drama yang ditulis oleh sastrawan. Jadi drama naskah lakon dianggap tidak bisa memenuhi tuntutan atau kegelisahan panggung, atau naskah yang tidak berbau dengan panggung. Jadi mereka kemudian menulis naskahnya sendiri. Muncullah kemudian teater sutradara. Salah satu kelemahannya teater sutradara adalah ketika sutradara mati, teaternya bubar. Ya, jadi kita bisa melihat itu seperti apa. Itu sisi yang lain, sisi yang lain. Kemudian ketika naskah lakon sudah direbut sendiri oleh orang-orang teater, kemudian orientasi lakon tidak lagi berada pada teks, tidak lagi ada pada narasi, tapi orientasinya berubah kepada tubuh atau pada ruang. Ya, ketika naskah drama teks itu berada di luar ruang sastra, dia cenderung merupakan perayaan terhadap teks, perayaan terhadap narasi, perayaan terhadap apa-apa yang terbaca seperti itu. Tapi ketika dia direbut oleh orang-orang teater sendiri, orang-orang panggung sendiri, orientasinya jadi berubah ke tubuh, kepada pengalaman di atas panggung, kepada pengalaman di ruang. Ruang itu yang saya maksud itu panggung itu sendiri. Kemudian yang lain lagi adalah bagaimana ketika dia direbut, acting kemudian ketika naskah drama konvensional, acting dari sisi acting lebih banyak merupakan acting representasi. Jadi ada tokoh, misalnya Malam Jahanam, ada Mat Kontan gitu. Atau kemudian pemain merepresentasikan Mat Kontan. Gitu. Tubuh aktor nyaris hilang di sana karena tubuh aktor berusaha merepresentasikan ide Mat Kontan yang ditulis oleh Mutin Lubis. Jadi acting di sana kemudian aktor mencoba menjadi representasi dari sebuah ide bernama Mat Kontan itu sendiri. Tapi ketika lakon-lakon direbut oleh orang-orang teater karena pengalaman panggung, kemudian orang-orang teater paham bahwa pengalaman panggung yang terdepan dialami oleh tubuh, bukan dialami oleh teks. Kemudian acting menjadi lebih pada presentasi. Tubuh kemudian yang diutamakan, bukan teks. Ya, tubuh yang di depan, karena tubuh yang berhadapan langsung dengan penonton. Ya, karena tubuh yang berhadapan langsung dengan penonton, maka kemudian imbas dari keberhadapan antara tubuh aktor dengan penonton itu adalah teks. Jadi teks ada di belakang, teks ada setelah tubuh, teks ada setelah pertemuan tubuh dengan ruang. Berbedanya kemudian seperti itu. Ya. Nah, ketika perkembangan yang selanjutnya, ketika tubuh kemudian diutamakan di atas panggung, teks kemudian menjadi literasi, menjadi wacana, menjadi pengetahuan. Teks tidak lagi menjadi sastra, ya, semata-mata. Teks tidak lagi menjadi semata-mata fiksi, tapi teks kemudian diperluas pemahamannya. Teks kemudian menjadi wacana, menjadi sastra, bukan menjadi sastra, menjadi literasi, menjadi pengetahuan. Seperti misalnya yang disinggung oleh Mas Ferry. Ini sedikit banyak berhubungan dengan apa yang dimaksud Mas Indro Tranggono sebagai teater ide atau lakon-lakon teater ide. Yang dikedepankan adalah wacananya, yang depan adalah idenya. Kemudian masalah teks, masalah bisa menjadi masalah belakangan. Bahkan kemudian muncul lakon-lakon yang ditulis justru rampung setelah pementasannya, atau ditulis berbarengan dengan latihannya. Kalau di luar disebut dengan device theater. Karena kemudian naskah lakon itu hanya menjadi semacam catatan dokumentatif dari proses tubuh itu berlaku, bukan teks yang dikedepankan. Kalau dalam drama konvensional, teks dulu yang dikedepankan, baru kemudian berimbas pada tubuh. Tapi kemudian ketika teks menjadi wacana, tubuh yang dikedepankan, baru kemudian bagaimana wacana terhadap
relasi antara tubuh dengan ruang, relasi dengan tubuh antara tubuh dengan tubuh yang lain itu kemudian dicatat dan kemudian menjadi sebuah wacana. Itu fenomena-fenomena yang coba saya akan katakan dari beberapa temuan saya. Next. Selanjutnya saya akan membahas dua penulis ini. Kepala mereka lucu ya. Oke, dua penulis ini adalah yang menurut saya ketika terima kasih Mas Indro Langgono sudah membahas Budi Wijaya. Menurut pandangan saya, generasi tua dalam tanda kutip penulis yang sampai sekarang masih berpengaruh terhadap lakon teater hari ini adalah dua orang ini. Ya, setidaknya setelah Budi Wijaya, yang masih menulis, yang masih punya pengaruh, punya jejak pengaruh terhadap penulis-penulis muda yang hadir sekarang, yang beberapa akan kita bahas nanti. Ada Afrizal, saya nyebutnya pengaruhnya Afrizalian, ada banyak yang menyebut Afrizalian, yang lebih kepada anti drama. Bagi Afrizal, drama itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia lebih banyak mencoba, walaupun kemudian apa yang ditemukannya, apa yang dicarinya kemudian nanti bisa saja kita sebut sebagai drama yang lain lagi, gitu. Anti drama sebagai drama yang lain lagi. Gitu. Terus Benjonian, saya nyebutnya Benjonian aja biar ada niat-niat semua. Cenderungan dari Benjon lebih banyak dengan apa yang dia sebut sebagai narasi berganda, narasi yang double. Jadi kalau teman-teman mengenal istilah antara fakta dengan fiksi, ya kalau kemudian kita jajarkan keduanya sebagai sama-sama teks, kita kemudian tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Masing-masing punya kebenarannya. Benjon bermain-main dengan seperti ini yang kemudian disebut sebagai narasi berganda. Kemudian bagaimana gerakan dan pengaruh keduanya, saya akan coba bahas selanjutnya. Next. Afrizalian, ada buku-buku Afrizal 2 di atas itu, teks-teks di luar tubuh aktor, dan kemudian perempuan di atas meja makan yang nanti cukup panjang dibahas oleh Mas Indro Langgono. Itu dua bukunya. 3 buku yang lain nanti saya akan bahas. Afrizal itu kalau kita lihat naskah-naskah Afrizal, dia cenderung anti drama seperti saya lihat, kemudian anti struktur dan anti format penulisan naskah lakon konvensional. Jadi kalau tadi Mas Indro Langgono menyinggung naskahnya Arifin yang cenderung imajinatif dan sebagainya, yaitu petunjuk-petunjuknya bukan petunjuk teknis di atas panggung, lebih kepada imajinasi. Afrizal lebih parah lagi, lebih parah lagi. Sehingga ketika kita melihat formatnya, format penulisan naskah-naskah Afrizal, kita tidak bisa mengenali itu apa, itu naskah drama atau apa, itu cerpen atau itu puisi atau apa dan sebagainya, atau malah itu iklan atau iklan baris dan sebagainya. Kita tidak bisa mengenali itu dari formatnya. Kita nyaris hanya bisa mengenalinya, walaupun kita sudah baca, nyaris kita hanya sudah bisa mengenalinya bahwa itu ternyata adalah naskah lakon teater ketika kita tahu bahwa sejarahnya itu pernah dipentaskan oleh teater saing. Nyaris itu satu-satunya, ya. Karena misalnya dalam pertemuan di atas meja makan, seperti Mas Indro Langgono tadi singgung, itu ada hampir setengah bagian pidatonya Bung Hatta. Kemudian yang tadi disinggung di sana ada peran suami dan istri, dan itu dialog suami dan istri itu diambil dari naskah Sandiakalani Majapahit karya Samsipani. Ya, itu mengalami. Itu dialog antara Tumenggung dengan Ratu. Tapi dialog itu
yang disediakan oleh Majapahit itu tetap seperti itu, tapi di atas panggung pertemuan meja makan itu diucapkan oleh suami istri, jadi ganti-gantian gitu. Dan itu bukan hanya satu dua tokoh ya, tapi ada beberapa tokoh dari sandiaran Majapahit, tapi di atas panggung pertemuan di atas meja makan itu diucapkan oleh sepasang suami istri. Penonton yang tidak tahu bahwa itu muncul dari sandiaran Majapahitnya Sanusi Pane pasti akan mengira itu naskahnya Afrizal gitu. Terus muncul juga di dalamnya dialognya Hamlet. Hamlet apa Macbeth ya, saya lupa di dalamnya. Pokoknya naskah itu kalau itu diperkarakan secara secara copyright itu masalah banget gitu. Tapi tetap tak terbitkan lagu. Jadi itu salah satu cara bagaimana Afrizal mengkomposisi lakon-lakonnya gitu. Ada banyak di tes di luar tubuh aktor itu ada banyak. Misalnya Yanti setelah 12 menit, kemudian ada Hormat pada sampah dan sebagainya. Itu kemudian kalau kita lihat strukturnya itu sama sekali bukan naskah lakon. Nah, Afrizal itu seorang penulis ya. Kalau di teater posisinya dia penulis, mungkin dramaturg bisa disebut gitu, tapi dia bukan aktor. Ya, Afrizal itu bukan aktor, sehingga Afrizal melihat keterlibatan teks dan keterlibatan tubuh di atas panggung, melihatnya dari pengamatan dan kemudian direfleksikan ke pengalaman kehidupan sehariannya. Teks-teks Afrizal itu sama sekali tidak berbau keringat aktor. Ya, dia seorang penulis, dia seorang pengamat. Teks Afrizal itu tidak berbau keringat aktor karena Afrizal bukan aktor. Ya, kelihatan. Ya, sehingga kemudian teks-teks Afrizal itu ketika dihadapkan dengan tubuh aktor itu butuh kerja keras untuk kemudian masuk ke dalam teks-teks itu, atau justru memiuhkan teks itu sehingga bisa menjadi milik tubuh si aktor itu. Gitu. Dalam prakteknya kemudian Afrizal juga mengambil teks itu seperti seperti mulung atau seperti ngambil dan kemudian melemparnya ke atas panggung di mana aktor lagi latihan. Jadi aktor lagi latihan, Afrizal kayak melemparkan segumpalan koran gitu aja, tolong baca itu. Jadi dalam tanda kutip kasar itu cara bagaimana sebuah teks dimasukkan ke dalam tubuh aktor, sehingga yang lebih penting dalam pola-pola seperti itu kemudian bukan teksnya apa, tapi bagaimana ketika tubuh aktor itu berhadapan dengan teks itu. Teaternya ada di sana, bukan pada teksnya. Nah, itu pola-pola yang dilakukan oleh Afrizal. Nah, Afrizal itu mengakui sendiri bahwa dia pertama terpukau pada naskah Anunya Putu Wijaya. Ya. Ketika Pak Afrizal muda nonton pentas Anunya Putu Wijaya, kalau teman-teman baca, kalau temukan naskah